Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Salamah dengan NIM V8424017. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menganalisis statistika dengan SPSS. Oke, yang pertama yaitu langkah-langkah menganalisis dataset regresi linear berganda di SPSS. Langkah pertama yaitu kita plug dulu datanya, nomornya tidak usah kita paste di sini. Kita ke selanjutnya ganti. Yang pertama kita ganti X1, terus X2, terus X3, yang terakhir yaitu Y. Labelnya juga kita ganti disesuaikan di nama iklan. Selanjutnya jumlah outlet. Jumlah post IG. Dan yang terakhir volume penjualan. Oke, selanjutnya pada desimal ini kita ubah ke 0 semua. Measure-nya kita ubah juga menjadi scale semua. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita klik analisis di atas ini, terus pilih region regression, terus pilih yang linear. Nah, pada dependent ini kita taruh Y saja, terus yang X-nya kita taruh di independent. Selanjutnya klik statistika, terus kita centang pada culinary. Jika sudah, kita di plots ini bagian Y itu serit, terus yang X zipred. Centang juga histogram dan normal probability plotnya. Selanjutnya continue, kita beralih ke save, kita centang di understanding, setelah itu continue. Nah, jika sudah seperti ini sudah selesai, kita oke-kan. Nah, ini untuk hasil analisis regresi linear. Kita menggunakan untuk hasilnya yaitu model summary, ANOVA, dan koefisiennya. Ada juga hasil-hasil yang lain, seperti itu adalah langkah-langkah menganalisis regresi linear pada SPSS. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah menganalisis dataset regresi logistik di SPSS. Langkah yang pertama yaitu kita blok dulu angkanya saja pada data ini. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu langkah-langkah menganalisis dataset regresi logistik di SPSS. Langkah yang pertama yaitu kita blok dulu semua angkanya di data ini. Selanjutnya kita copy, terus selanjutnya kita paste di
SPSS. Copy, kita ke variable view. Selanjutnya, name-nya kita ganti sesuai dengan data di Excel tadi. Yang pertama, yang pertama yaitu ID customer. Jangan dispasi ya, karena kalau dispasi tidak bisa tertulis. Jadi kita kasih tanda stripe bawah. Yang kedua yaitu total klik. Selanjutnya pakai voucher. Selanjutnya usia, terus gender, terus yang terakhir keputusan beli. Selanjutnya bagian value ini bagian value ini ada bilangan nominal, ada bagian nominal di bagian pakai voucher, gender, dan keputusan pembelian. Jadi kita ganti dulu bagian pakai voucher, kita ganti value-nya 0 untuk label tidak pakai voucher. Kita add, selanjutnya untuk value-nya 1, labelnya pakai voucher. Kita add, terus kita oke. Kita ganti juga pada gender, karena gender ini angka data nominal. Untuk gender 0 untuk perempuan. Satu untuk laki-laki. Kita oke. Kita juga mengganti keputusan belinya. 0 untuk tidak beli. Kita add. Selanjutnya 1 untuk beli. Kita add. Terus kita oke. Selanjutnya bagian measure, angka scale-nya diganti scale, namun pas angka bagian nominal diganti nominal. Ini angka scale, nah ini angka nominal, ini angka scale, angka nominal, angka nominal. Oke, jika sudah seperti ini, kita balik ke data view, terus kita klik pada bagian 1 value labels yang ini.
Nah, ini sudah berganti sesuai dengan tulisan-tulisan tadi. Selanjutnya kita klik analisis, terus pilih regression, terus kita pilih binary logistik. Untuk dependent itu keputusan pembeli. Terus yang cover writers itu total klik sampai gender. Selanjutnya, selanjutnya kita klik pada kategorical. Pada kategori covariance ini kita gunakan pakai voucher dikasih samping dan gender dikasih samping. Selanjutnya kan pas first ini centang, diganti jadi first. Terus continue. Selanjutnya kita pilih pencet option. Kita klik classification plot, Hosmer. Oke, selesai. Ini sudah selesai semua. Tinggal oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini untuk hasil analisis pada data regresi logistik. Analisis yang digunakan yaitu omnibus test. Oke, analisis yang digunakan yaitu omnibus test. Tujuannya untuk melihat pengaruh secara simultan sig value kurang dari 0,05. Selanjutnya, kita juga pakai model summary. Fungsinya melihat sejauh apa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya, kita juga gunakan Hosmer and Lawson test untuk sig value lebih dari 0,05 berarti model analisisnya cocok, sudah sesuai dengan data. Fungsinya untuk melihat kebaikan model apakah analisis yang digunakan sesuai dengan data. Selanjutnya kita juga menggunakan klasifikasi table dan juga variable in the question. Variable in the question yang dilihat yaitu nilai sig value-nya harus kurang dari 0,05. Fungsinya untuk melihat pengaruh secara parsial. Itu adalah hasil dari data logistik regresional. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah menganalisis data pada dataset decision tree di SPSS. Langkah yang pertama yaitu kita blok dulu semua datanya, bagian angka saja. Kita copy, lanjutnya kita paste di SPSS. Jika sudah tercopy di sini, datanya sudah masuk, kita lanjut di klik variable view.
Selanjutnya kita ubah namanya dulu sesuai dengan yang ada di Excel. Yang pertama, terus lanjut age, terus lanjut gender, terus lanjut income, terus lanjut marital status, terus campaign channel, terus last purchase days, terus yang terakhir purchase. Selanjutnya kita akan ganti pada bagian value, hanya pada data yang ada ada nominal, data nominal saja. Yang pertama yaitu pada bagian gender. Kita klik value, kita kasih 0 untuk labelnya perempuan. Kita add, terus kita tambah lagi 1 untuk laki-laki. Kita add, kita pilih OK. Selanjutnya pada bagian marital status. Kita klik value-nya 0 untuk single. Add 1 untuk married. Kita OK. Sorry. Di campaign. Kita ke campaign. Value 1 untuk Instagram. 2 value 2 untuk Facebook. Lanjut 3 untuk email. Jika sudah seperti ini, kita pencet OK. Selanjutnya, kita yang terakhir, purchase. 0 untuk no purchase. Add 1 untuk purchase. Oke, selanjutnya pada bagian measure kita sesuaikan data scale untuk scale, nominal untuk nominal.
Oke, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke data view. Selanjutnya di sini ada data. Kita hapus saja. Ini datanya tidak lengkap pada data 201 sampai bawah. Kita hapus saja, namun datanya nanti bakal digunakan lagi. Kita hapus dulu data 204 sampai bawah. Selanjutnya, klik kanan, clear. Oke, sudah terhapus seperti ini. Lanjut, kita akan menganalisis. Kita klik analisis di atas. Pilih data, pilih classify. Kita pilih tree. Kita oke. Nah, jika sudah seperti ini, purchase kita kasih ke dependent variable. Selanjutnya age sampai sampai si purchase kita kasih ke independent kita pilih table and chart, kita centang, kita juga centang tree in the sudah semua kita pilih. Selanjutnya ada validation, kita pencet split sample validation. Nah, pada training sample ini kita nanti menjadi 7. Semua pada bagian ground method ini exhaust check hasil ini dan juga classification ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke Excel. Ini dari data 201 sampai 205. 201 sampai 205. Di copy. Langsung kita masuk ke SPSS. Kita paste di bawahnya. Oke, sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik analisis. Kita pilih classify. Kita pilih tree. Oke. Kita klik save. Ini nggak usah diubah-ubah. Kita klik save. Kita centang practical value-nya. Lanjut continue. Lanjut pada growth method ini diubah menjadi CRT. Kita pencet OK. Nah, di sini datanya bisa berubah. Yang dipakai masih sama, data text sample dan juga classification. Selanjutnya kita kembali ke data set, data view. Kita akan menghitung prediksi membeli dan tidak membeli dari data 201 sampai 205. Kita drag dulu data 201 sampai 205. Selanjutnya
kita klik pada variabel view. Pada prediksical value-nya kita pada values kita klik, kita ganti value-nya 0, labels-nya purchase. Purchase no purchase, sorry, untuk 0 no purchase, dan kita add. Untuk 1 purchase kita add, langsung kita oke. Selanjutnya datanya kita copy lagi. Oke, selanjutnya datanya kita copy, tapi data 201 sampai 250. Kita copy datanya semuanya 250. Oke, CTRL-C. Selanjutnya kita kembali ke Excel. Nah, di sini datanya kita paste ke sheet baru, sheet yang sudah saya buat seperti ini. Kita tinggal copy aja, kita paste. Sudah seperti ini. Kita akan menghitung prediksi membeli dan tidak membeli. Selanjutnya untuk menghitung, kita menghitung dengan menggunakan rumus count if. Caranya, pada bagian prediksi membeli kita sama dengan ketik count if. Kita pencet count if. Count if. Selanjutnya kita blok ada data prediksi ini, blok semua. Selanjutnya kita titik koma, kita kasih titik koma. Selanjutnya kita kasih tanda kutip 2. Kita tulis karena membeli, jadi kita tulis purchase. Selanjutnya kita enter. Oke, untuk prediksi membeli, jadi yang membeli yaitu jumlahnya 28. Selanjutnya kita ingin membuat untuk prediksi tidak membeli. Caranya masih sama. Kita sama dengan kita ketik count if, kita drag prediksi. Selanjutnya kita titik koma, terus titik 2, koma atas 2, kita tulis. Nah, di bagian ini karena tidak membeli, jadi tulisannya jadi no purchase. No purchase. No purchase. Kita enter. Oke, jadi jumlah yang tidak membeli yaitu 22. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan data prediksi membeli dan tidak membeli ini. Caranya kita cek pada data ini, kita ke insert, langsung kita gunakan chart bar yang di sini. Selanjutnya kita tinggal merapikan saja. Karena warnanya masih sama, kita ubah dulu warnanya. Kita klik salah satu petang ini, klik kanan, format data point. Nah, pada file and line-nya kita ganti warnanya menjadi merah. Oke. Selanjutnya kita ubah cap weight-nya agar lebih kelihatan, lebih rapi. Klik kanan, format data series. Nah, pada cap weight-nya kita ganti menjadi 100. Selanjutnya kita juga ingin menambahkan data label. Kita klik pada datanya, kita tanda plus, kita tambahi
centang data label ini agar angkanya bisa kelihatan. Baik, itulah langkah-langkah membuat analisis pada analisis dataset decision tree. Oke, selanjutnya yaitu cara langkah-langkah membuat analisis dataset neural network di SPSS. Yang pertama yaitu kita drag dulu semua datanya yang angkanya saja. Kita drag angkanya saja. Selanjutnya kita pindah ke SPSS. Baik, jika sudah terpindah, kita klik bagian variable view. Selanjutnya kita tinggal mengganti namanya. Yang pertama yaitu sesuai dengan Excel ya. Yang pertama yaitu customer ID. Selanjutnya age, terus gender, income juta, terus time spent, terus page view, terus page selanjutnya page view, newsletter, yang terakhir purchase. Selanjutnya kita akan mengubah data nominal di value ini. Kita ubah bagian gendernya. Seperti tadi caranya masih sama. Untuk value 0, labelnya perempuan. Untuk 1, labelnya laki-laki. Add, terus oke. Selanjutnya kita ubah bagian newsletter. Untuk value kosongnya tidak langganan. Untuk satunya langganan. Kita add, kita pencet OK. Yang terakhir bagian purchase. Nolnya untuk label no purchase.
Satu untuk purchase. Kita add, terus oke. Itu adalah pada bagian angka-angka eh, nominal. Selanjutnya kita ganti pada measure, kita sesuaikan angka scale dengan angka scale dan nominal dengan angka nominal. Untuk customer itu angka scale, like scale, gender nominal, income juta scale, time spent scale, tax fee scale, newsletter nominal, purchase nominal. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, data sudah siap diolah. Selanjutnya kita nah ini sudah berubah. Selanjutnya kita klik analisis pada bagian atas. Pilih neural network, terus pilih multiplayer. Nah, muncul seperti ini. Selanjutnya purchase kita taruh ke dependent variable. Terus pada vectors ya isinya gender dan newsletter. Terus covariance itu X sampai Pax viewed. Namun customer yang tidak usah dicantumkan. Oke, sudah seperti ini, kita lanjut ke klik output. Kita bagian output, klik pada bagian independent variable important analysis ini. Selanjutnya kita klik bagian save. Bagian save ini kita save practical value di atas sendiri ini. Nah, jika sudah seperti ini, data sudah selesai. Kita pencet OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini hasilnya yaitu ada cash proposition summary, network information, ada model summary, classification, independent variable important, dan ada barnya juga. Namun yang kita gunakan datanya yaitu classification dan juga independent variable important dan normalized barnya, data barnya. Oke, sekian dari saya tentang langkah-langkah menganalisis pada bagian data network. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah menganalisis dataset closure analysis di SPSS. Langkah yang pertama yaitu kita blok dulu datanya semuanya, namun di angkanya saja. Selanjutnya kita pindahkan ke SPSS. Kita copy di SPSS. Kita ke variable view. Kita ganti namanya sesuai dengan Excel tadi. Yang pertama yaitu customer ID. Selanjutnya yang bawah itu age.
Selanjutnya income, income juta. Selanjutnya yaitu spending. Selanjutnya count years. Dan yang terakhir recency dice. Oke, selanjutnya kita akan ganti desimalnya menjadi 0 semua. Selanjutnya kita ganti juga pada measure-nya jadi scale. Oke, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita tinggal menganalisis. Kita kembali ke data view, terus pilih analisis di bagian atas sendiri. Terus pilih classify, kita pilih K-Nomenclature. Selanjutnya bagian age sampai recency dice kita taruh di variabel. Selanjutnya di number of cluster kita ganti menjadi 5. Setelah itu, ini sudah semua. Kita tinggal oke. Nah, ini adalah hasil dari data cluster. Data hasil yang digunakan di sini ada initial cluster center, iteration history, final cluster center, dan number of cluster of each cluster. Yang digunakan datanya yaitu final cluster center dan juga number of clusters in each cluster. Selanjutnya kita ingin memvisualisasikan data hasil ini. Caranya kita kembali dulu ke data awal tadi pada data view. Selanjutnya pilih graph. Selanjutnya pilih lisensi dialog ini, pilih bagian scatter dot. Kita pilih yang simple scatter. Selanjutnya bagian y-axis itu income juta, x-axisnya spending score, terus set marketnya transcount years. Set markets.
Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, grafis visualisasinya sudah muncul. Ini hasil visualisasinya. Sekian dari langkah-langkah membuat data closure. Oke, ini untuk hasilnya. Langkah-langkah pada analisis pada data closure. Sekian dari saya. Bila ada salah dalam pemaparan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.